Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Siti Rokoya, yang biasa dipanggil Bidan Koya. Halo ibu-ibu hamil semua, apa kabar ibu? Ibu-ibu hamil, ibu-ibu calon hamil. Semoga semua dalam keadaan sehat ya bu ya. Baik ibu, kali ini kita bertemu untuk membahas pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan nifas. Kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas tentang pemeriksaan kehamilan. Apa sih pemeriksaan kehamilan atau antenatal care? Yaitu pemeriksaan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental ibu, supaya ibu siap menghadapi persalinan secara normal, kala nifas, dan pada saat ibu memberi ASI dan sampai reproduksi ibu menjadi kembali normal. Baik ibu, kali ini tujuannya ibu tahu semuanya. Tujuannya yaitu untuk apa sih pemeriksaan kehamilan, untuk apa sih aku harus periksa, padahal aku nggak ada keluhan dan sebagainya. Pemeriksaan kehamilan itu untuk memantau kemajuan kehamilan, untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Yang kedua, meningkatkan atau mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi. Yang ketiga, mengenal secara dini adanya komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil. Yang keempat, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin atau tidak ada sama sekali ya bu. Kemudian mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusi sehingga bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Nah, itu tujuannya ya ibu-ibu. Kemudian kapan sih harusnya pemeriksaan kehamilan itu? Pemeriksaan kehamilan itu minimal 6 kali, yang tadinya 4 kali sekarang menjadi 6 kali, karena pemerintah sangat peduli sekali dengan kesehatan ibu hamil, supaya masa depan bangsa itu lebih cerdas, baik, dan sehat ya bu. Untuk pemeriksaan pertama itu pada trimester awal, yaitu trimester 1, itu dari usia kehamilan 0 bulan sampai 12 minggu ibu. Untuk pemeriksaan yang kedua itu pada trimester kedua atau kunjungan kedua, yaitu pada 13 minggu sampai dengan 24 minggu ya bu. Kemudian untuk pemeriksaan yang ketiga itu pada trimester 3, kunjungan ketiga pada saat umurnya 24 sampai 28 minggu satu kali, kemudian 28 sampai 32 minggu satu kali, 36 minggu satu kali, untuk memastikan apakah kondisi ibu baik-baik saja atau ada kendala lain, sehingga bila ada kelainan bisa segera diatasi secara dini sehingga ibu bisa bersalin dengan normal. Begitu ya bu. Kemudian apa aja sih pemeriksaannya? Nah, untuk trimester awal ibu bisa mendapatkan pemeriksaan dengan 10T, yaitu pertama ibu datang diperiksa ukur tinggi badan, tensi atau tekanan darah ya, kemudian diukur berat badannya, lalu ibu diukur tinggi fundus uteri atau besar panjangnya janin, atau bisa dengan USG. Kemudian ibu mendapatkan imunisasi tetanus toksoid, kemudian ibu dilakukan pemeriksaan laboratorium apakah ibu sehat atau tidak, apakah ibu mempunyai penyakit yang bisa menularkan ke janin atau tidak.
Sehingga bila ibu mempunyai penyakit yang bisa menularkan ke janin, bisa diantisipasi secara dini. Demikian untuk kunjungan kedua, ibu bisa dengan pemeriksaan USG boleh, pemeriksaan manual juga boleh. Untuk pemeriksaan biasa, ibu mendapatkan tablet tambah besi, tes uri, dan untuk awalnya sama dengan trimester 1 ya Bu. Kemudian trimester 3, kemudian pada usia menjelang persalinan, ibu dipastikan bisa lahir normal atau tidak. Nah, kemudian pada saat pemeriksaan, ibu akan diberitahu oleh bidan atau petugas lain seperti dokter atau dokter kandungan. Ibu akan diberitahu apakah kondisi ibu dan janin dalam keadaan baik-baik saja. Begitu ya Bu. Apakah bisa dipahami sampai sini Bu? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bunda sekalian. Jangan lupa untuk memeriksakan kehamilannya secara berkala ya, sesuai dengan jadwal, atau bila ada keluhan kapan saja ibu bisa memeriksakan kehamilan. Misalnya ada keluhan gerakan yang berkurang, ada keluhan keluar lendir darah, itu ibu bisa memeriksakan kapan saja, tidak menurut jadwal yang telah ditentukan. Kemudian setelah pemeriksaan kehamilan, kita akan bicara tentang persalinan. Setelah ibu melakukan pemeriksaan secara rutin, ibu akan mengetahui apakah ibu bisa bersalin secara normal atau tidak. Baik Ibu, demikian yang telah saya sampaikan, pemeriksaan kehamilan dari awal sampai akhir. Semoga ibu semua memahami dan mengerti apa itu misalnya kehamilan, fungsinya untuk apa, dan apa saja sih yang diperiksa selama hamil. Semoga semua dipahami ya Bu ya. Untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu untuk membahas tentang persalinan. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.